Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam rangka seri doa 10 malam. Dan hari ini adalah hari yang ke-10. Kita telah mendengarkan firman Tuhan selama 9 hari berturut-turut. 7 hari kita membahas tentang sapaan Tuhan kepada kehidupan jemaat di 7 jemaat melalui Rasul Yohanes. Dan kita juga mendengar firman Tuhan melalui kehidupan jemaat mula-mula setelah peristiwa Pentakosta. Dan kita telah mendengar khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang non-Yahudi. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan melalui peristiwa Pentakosta. Mari sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami supaya kami boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi kita akan membaca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta sesungguhnya bila kita melihat di dalam firman Tuhan adalah sebuah peristiwa yang besar. Baik bila kita melihatnya di dalam konteks perjanjian lama maupun di dalam konteks perjanjian baru. Di dalam konteks perjanjian lama, peristiwa Pentakosta sering sekali disebut dengan peristiwa hari raya 7 minggu, di mana umat Tuhan pada waktu itu merayakan sukacita panen, di mana mereka diberkati Tuhan melalui hasil gandum. Hari raya 7 minggu juga menjadi hari raya dan ingatan bagi mereka di dalam proses bagaimana Tuhan telah menurunkan Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan, supaya orang Israel taat untuk melakukannya. Sehingga saudara-saudaraku, di dalam hari raya Pentakosta ini saudaraku, maka orang Israel pada waktu itu merayakannya dengan penuh sukacita. Nah, di dalam tradisi Yahudi disebut bahwa mereka datang beramai-ramai ke Yerusalem untuk merayakan peristiwa hari raya panen ini. Nah, di dalam konteks berjalannya waktulah saudaraku, kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, yaitu ketika murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan Pentakosta. Merayakan Pentakosta dalam tradisi orang Yahudi. Tetapi di dalam peristiwa Pentakosta dalam tradisi perjanjian baru adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atau berkaryanya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, atau disebut dengan peristiwa mulainya gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, maka melalui peristiwa Pentakosta yang besar ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudaraku, peristiwa Pentakosta adalah sebuah ingatan bagi kita tentang nubuatan atau janji Tuhan yang digenapi. Saudaraku, di dalam perjanjian lama nubuatan tentang peristiwa Pentakosta sesungguhnya telah dinubuatkan oleh kitab Yoel. Dan di dalam perjanjian baru, sebelum Yesus naik ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Nah, saudara-saudaraku, rentan dari Tuhan Yesus naik sampai Roh Kudus turun atas mereka. Ini adalah rentan waktu murid-murid menanti janji-janji Tuhan. Kapan janji itu digenapi? Kapan Roh Kudus dicurahkan atas mereka?
Saudaraku, ini juga bisa menjadi proses di dalam kehidupan kita, saudara, menggumuli kembali janji Tuhan di situasi COVID, di situasi pandemi yang sedang kita alami, saudara. Kapan Tuhan membebaskan kita? Kapan Tuhan melepaskan kita? Kapan Tuhan menolong kita keluar dari peristiwa COVID-19 ini, saudara? Tetapi saya mau mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana Tuhan tidak pernah lalaikan janjinya. Ia menggenapkan seluruh janji-janjinya kepada umatnya pada perjanjian lama dan kepada kita sampai hari ini. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama tidak ada satupun nubuatan yang tidak digenapi di dalam konteks kehadiran Kristus sebagai kegenapan seluruh nubuatan Allah itu. Dan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ketika Ia berjanji akan menghadirkan Roh Kudus, itu pun digenapi. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan penghiburan yang Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir dari kesudahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita merayakan Pentakosta, ingatlah janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, ketika kita merayakan Pentakosta, kita mengingat kembali bagaimana Roh Kudus mengingatkan umat Tuhan akan pentingnya memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, ketika Roh Kudus turun dan murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mulailah mereka berkata-kata, saudaraku. Tentunya mereka berkata-kata, yaitu firman Tuhan. Tentunya mereka menyaksikan tentang Kristus. Dan menariknya, saudara, ketika mereka berkata-kata, yaitu orang-orang Galilea, yaitu murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ada begitu banyak orang yang hadir yang sedang merayakan peristiwa Pentakosta. Orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh pelosok ke Yerusalem. Mereka ada orang Parsia, mereka ada orang Arab. Tetapi pada waktu itu, saudaraku, mereka mengerti firman Tuhan. Saudara, ini menjadi sebuah ingatan kepada kita bahwa hanya firman Tuhanlah yang membuka, hanya Roh Kuduslah yang membuka hati kita untuk boleh mengerti firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, mintalah Roh Kudus membuka hati kita supaya kita mampu menerima dan mengerti firman Tuhan. Dan ketika kita mengerti firman Tuhan, kita dimampukan untuk melakukannya. Dan inilah yang kita maknai dalam peristiwa Pentakosta yang ketiga, yaitu Roh Kudus membuat dan menghadirkan lahirnya gereja. Saudaraku, setelah umat Tuhan atau orang-orang Yahudi yang baru percaya, yang mengerti firman Tuhan ini, saudaraku, mereka akhirnya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima firman dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertobat. Dan pada akhirnya mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu Alkitab mencatat jumlah mereka kurang lebih 3.000 orang. Saudara-saudaraku, hanya Roh Kuduslah yang mampu menggerakkan orang untuk boleh menerima karya keselamatan. Kita umatnya hanyalah dipercayakan memberitakannya. Hari ini peristiwa Pentakosta harus dimaknai juga sebagai oleh umat Tuhan untuk kita boleh tetap memberitakan firman, sehingga kehidupan orang-orang yang belum mengerti, yang belum mengenal, mereka melalui kuasa Roh Kudus diingatkan, digerakkan untuk boleh menerima. Dan pada akhirnya orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan ini, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua terus sampai ayat yang ke-41, yang seperti yang telah kita renungkan, mereka hidup di dalam sebuah persekutuan yang indah, hidup di dalam saling mengasihi, hidup di dalam saling berbagi, dan hidup di dalam sehati, di dalam pelayanan. Kiranya peristiwa Pentakosta mengingatkan gereja dan tujuan gereja hadir di tengah-tengah dunia ini, melakukan kasih, melakukan tindakan-tindakan kasih yang nyata, hidup di dalam kasih, hidup di dalam berbagi, dan hidup di dalam sehati. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, disitulah keindahannya gereja. Dan itulah mulanya gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, di situasi pandemi yang akhir-akhir ini terjadi, saudara,
dan masih terjadi dan kita tidak tahu sampai kapan. Biarlah gereja-gereja Tuhan walaupun terbatas, walaupun kita dibatasi, tapi tetap kita boleh menghidupkan kasih di dalamnya, tetap boleh menghidupkan saling berbagi di dalamnya, dan kita boleh sehati di dalam memuliakan Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Akhirnya saudara-saudaraku, ketika memaknai peristiwa Pentakosta yang besar ini, ada 3 hal. Yang pertama, ingatlah janji Tuhan digenapi. Yang kedua, berkata-katalah firman, karena pas melalui kuasa Roh Kudus, Roh Kuduslah yang menggerakkan orang untuk boleh mengerti firman. Dan yang ketiga, biarlah kehidupan gereja mula-mula, yang dimana mereka hidup di dalam kasih, hidup di dalam berbagi, dan hidup di dalam sehati. Itu boleh kita wujud nyatakan di situasi pandemi yang kita alami sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menyongsong hari Pentakosta. Salam. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Di seri doa yang terakhir ini, pokok-pokok doa tidak lagi dituliskan, tetapi saya mengajak kita boleh berdoa bersama-sama. Pertama-tama kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul di tengah-tengah pandemi ini, harus beribadah secara online. Kita juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka juga hidup di dalam firman Tuhan, walaupun mereka harus mendengar firman Tuhan secara online. Biarlah kegerakan membaca firman, merenungkan firman Tuhan terus tetap di dalam kehidupan jemaat kita. Kita juga berdoa, saudara-saudaraku, untuk pemerintah kita yang terus berjuang untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Saudara, mari kita berdoa supaya pemerintah terus boleh berusaha mencari jalan terbaik untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada anjuran pemerintah untuk boleh kita siap dalam kehidupan new normal, atau kenormalan yang baru, gaya hidup yang baru, yang boleh menjaga kesehatan di dalam interaksi kita, sehingga itu tidak menghambat kita bekerja, itu tidak menghambat kita berkarya, itu tidak menghambat kita juga beribadah. Kita juga berdoa agar Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan. Ketika new normal ini akan berjalan, maka gereja Tuhan juga boleh siap melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan terakhir kita berdoa untuk hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh umat percaya. Sekarang kita boleh ingat kembali janji Tuhan dalam kehidupan penyertaannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan biarlah hari lahirnya gereja membawa kita kembali di dalam gaya hidup gereja mula-mula. Bagaimana karya Tuhan dinyatakan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh melaksanakan seri doa 10 malam. Dan malam ini adalah malam hari ke-10. Kami kembali mengingatkan peristiwa Pentakosta, di mana janji Tuhan atas penyertaan-Mu kepada umat-Mu tidak Engkau tinggalkan. Dan bagaimana karya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, yang berkarya melalui gereja Tuhan, itu terus boleh dihidupkan oleh gereja, sehingga gaya hidup di dalam kasih, gaya hidup sehati, dan gaya hidup berbagi, sebagaimana gereja mula-mula alami melalui karya Roh Kudus, itulah juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja masa kini, khususnya di gereja Kristus Tanjung Karang ini. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan yang merayakan Pentakosta secara khusus ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami harus bergumul dengan pelayanan online, kami harus bergumul dengan pelayanan-pelayanan virtual. Tuhan tolonglah supaya gereja-gereja Tuhan boleh tetap melayankan pelayanan sebagaimana Tuhan yang kehendaki. Demikian juga Tuhan umat-Mu ya Bapa. Mereka walaupun mereka harus dilayani dengan online, virtual,
tapi tidak mengurangi kerohanian, tidak mengurangi pertumbuhan rohani, dan tidak mengurangi spiritual mereka untuk mereka boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tolong gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul di tengah-tengah pelayanan online ini Bapa, baik di dalam sumber daya manusianya maupun di dalam pelayanan yang dikerjakannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk peristiwa pandemi COVID yang masih berjalan sampai hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati Bapa. Pemerintah kami melalui Presiden boleh terus berjuang bersama-sama untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ada kegerakan new normal, gaya hidup yang baru yang harus kami hidupi, yang harus kami jalani di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berjalan ini. Biarlah kami boleh mendukungnya sebagai sebuah program untuk bersama-sama pemerintah melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa di tengah-tengah berjalannya new normal nanti, ada peluang-peluang untuk gereja kembali membuka pelayanan gedung ibadah. Kami berdoa biarlah gereja Tuhan boleh siap mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, sehingga itu tidak mengganggu kami beribadah, itu tidak mengganggu pelayanan yang kami sedang kerjakan. Semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, berbelas kasihanlah untuk bangsa ini, untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Mu Bapa. Tuhanlah kiranya boleh menolong para peneliti untuk boleh menemukan virus anti corona ini Tuhan, sehingga virus ini boleh dihentikan dan boleh diselesaikan. Kami merindukan belas kasihan Tuhan, kami merindukan jawaban-jawaban. Biarlah kiranya kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa. Besok kami akan merayakan peristiwa Pentakosta. Biarlah kami boleh hidup di dalam peristiwa itu, boleh mensyukuri dan mengingat kembali janji Tuhan, dan boleh hidup di dalam kehidupan gereja mula-mula dengan kehidupan yang penuh dengan kasih, penuh dengan sehati, dan penuh dengan berbagi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang boleh menolong mereka, yang sedang bekerja, yang sedang berusaha. Tuhan kiranya memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau angkat segala sakit penyakit mereka. Engkau jamah mereka, berbelas kasihanlah kepada mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya terus mereka setia mengingat janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Kami akhirnya menyerahkan hidup kami Bapa di tengah-tengah kehidupan yang masih kami alami pandemi COVID ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari virus, jauhkanlah kami dari sakit penyakit, supaya kami terus boleh beraktivitas, boleh melayani Tuhan, dan boleh menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam, Tuhan memberkati.